Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Kita sampai di pasal ketiga dari kitab Burdah Al-Busiri. Di pasal ketiga ini tentang madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pasal kedua, Imam Busiri menjelaskan tentang pentingnya menundukkan hawa nafsu, pentingnya mengarahkan hawa nafsu dalam perjalanan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir bait itu dia mengatakan dengan penuh ketawaduan bahwa dirinya itu memerintahkan kebaikan untuk menundukkan hawa nafsu, tapi dia sendiri belum melaksanakan nasihatnya amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Dan dia juga mengatakan bahwa sebenarnya ucapannya ini karena dia belum mengamalkan nasihatnya, dia juga belum beristiqomah, maka ucapannya itu tidak dapat dipegang. Wa mastagamtu fama gauli lakastagimi. Kemudian dia menutup wala tazawwatu qablal mauti nafilatan, aku juga tidak membekali diriku sebelum datangnya kematian dengan amalan-amalan sunnah, walam usalli siwa fardin walam asumi, dan aku tidak melakukan salat atau puasa kecuali hanya yang fardu saja. Ditutup pasal kedua dengan bait yang saya sebut tadi, menuju ke pasal ketiga tentang pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin berhasil dalam bermujahadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara yang paling benar menjalani semua itu yaitu dengan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mengenali Nabi Muhammad SAW, mencintainya, kemudian memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu akan mengantarkan kita menuju kepada kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal bait dari pasal ini, "Zalamtu sunnata man ahya dzalama ila an ishtakat gadamahu durra min warami." Artinya, aku telah menzalimi sunnah manusia yang menghidupkan malam hingga kedua kakinya mengadu kesakitan karena bengkak. Nah, zalamtu yaitu aku menzalimi. Makna zalim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Makna zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan kata zalim adalah adil atau adil. Berarti kalau adil itu adalah meletakkan sesuatu di tempatnya, di porsinya. Itulah yang disebut dengan keadilan. Sedangkan zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makna zalim yang lain adalah an-naqs, yaitu kurang. Kurang dalam memenuhi sesuatu, itu berarti zalim. Mengurangi takaran, itu juga perbuatan yang zalim. Nah, dia mengatakan zalamtu sunnata. Sunnah, yang dimaksud sunnah di sini, yang dimaksud sunnah adalah secara umum bermakna at-tariqah al-maslukah fid din. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh di dalam agama. Jadi dikenal juga dengan jalan hidup. Sunnah adalah jalan hidup. Sedangkan makna yang lain, sunnah itu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dari
ucapannya atau perbuatannya atau pernyataan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan sunnah. Zalamtu sunnah, aku telah menzalimi sunnah, yaitu menzalimi sunnah berarti bisa bermakna aku telah meletakkan sunnah itu tidak pada tempatnya. Seharusnya aku itu mendapatkan berita tentang sunnah, tentang jalan hidup yang baik, seharusnya aku mengamalkan sunnah-sunnah tadi, karena kita mendapat kabar sunnah itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang hidup di muka bumi ini, umurnya sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, dia tidak mengenal sunnah-sunnah jalan hidup yang baik. Sedangkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada diri kita untuk mengenal sunnah. Tapi barang siapa yang mendapat kenikmatan mengenal sunnah ini, kemudian tidak meletakkan sunnah itu pada tempatnya, maka dia telah berbuat zalim kepada sunnah, kenikmatan sunnah yang dia dengar itu. Bagaimana meletakkan sunnah tidak pada tempatnya? Sunnah itu harusnya diamalkan, tapi ini dia tinggalkan. Maka dia termasuk orang yang berbuat zalim kepada sunnah. Atau kalau kita mau memasukkan makna yang kedua yang berarti naqs atau kurang, zalamtu sunnah berarti aku telah menzalimi sunnah dalam arti aku telah mengurangi sunnah Nabi Muhammad SAW yang harusnya aku jalankan, dan itu merupakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diriku, tapi aku pangkas sunnah tadi sesuai dengan akhir bait di syair yang kedua, walam usalli siwa fardin walam asumi. Aku tidak melakukan salat dan puasa kecuali yang fardu-fardu saja, yang sunnah aku tinggalkan. Meninggalkan sunnah itu berarti berbuat zalim kepada sunnah. Zalamtu sunnah, aku telah meninggalkan sunnah. Sunnah siapa? Sunnah man ahyadz zalam. Sunnah seseorang yang ahyadz zalam, menghidupkan kegelapan. Maksudnya ahya az-zalam, maksudnya ahya di sini yang menghidupkan, maksudnya tarakan naum, menghidupkan malam, menghidupkan gelap, maksudnya menghidupkan malam dengan cara meninggalkan tidur. Tidur itu setengah dari kematian, tidak bergerak. Nah, siapa yang bangun dari tidurnya di pertengahan malam, maka dia telah menghidupkan malam itu. Nah, yang dimaksud seseorang yang menghidupkan malam, sunnah seseorang yang menghidupkan malam, tentu saja beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu menghidupkan malam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Muzammil. Kita juga mengetahuinya, ya ayyuhal muzammil. Yang diajak bicara oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Hai laki-laki yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan di dalam Bukhari, Nabi Muhammad SAW setiap malamnya tidak kurang dan tidak lebih melakukan sholat sebanyak 12 rakaat. Tidak pernah lebih dari 12 rakaat. Begitu yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Tetapi dia melakukan sholat itu 12 rakaat. Beliau SAW melakukannya setiap rakaatnya panjang-panjang. Setiap rakaatnya panjang sekali. Sampai disebutkan di dalam riwayat, pernah beliau dalam satu rakaat itu membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sampai surat-surat berikutnya belum sujud, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas ketika mencoba mengikuti Nabi Muhammad SAW melakukan sholat malam. Dalam satu rakaat itu
membaca beberapa surat yang panjang. Al-Baqarah itu sudah 2 juz lebih. Kemudian Nabi tetap melanjutkannya sampai Ali Imran dan sampai surat berikutnya baru Nabi Muhammad SAW rukuk. Dan rukuknya lama sekali Rasulullah SAW sampai Abdullah ibn Abbas itu yang waktu itu masih kecil kewalahan sholat di belakang Rasulullah SAW. Dan disebutkan di dalam bait ini, ahyadz zalama ila anishtakat gadamahu dzurra min warami. Dia menghidupkan kegelapan malamnya, yaitu dengan mendirikan sholat, hingga kedua kakinya itu mengadu kesakitan karena bengkak. Jadi karena lamanya berdiri Nabi Muhammad SAW hingga bengkak kedua kakinya. Itu menunjukkan panjangnya sholat Rasulullah SAW. Bahkan sujudnya Nabi Muhammad SAW juga lama sampai bengkak kedua kakinya. Dalam riwayat sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengapa beribadah sampai seperti itu, sampai bengkak kedua kakinya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa Rasulullah SAW yang lalu dan yang akan datang, dalam arti Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat dosa karena dia adalah Rasul yang ma'asum, terjaga dari perbuatan dosa. Lalu mengapa dia sampai membebani dirinya sholat sampai bengkak kedua kakinya? Dalam riwayat yang lain yang bertanya adalah istri Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak pantas aku melakukan semua ini sebagai bukti bahwa aku ini hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai syukurku atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diriku. Nah, dalam ayat juga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi Muhammad SAW, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ketika Rasulullah SAW membebani dirinya melampaui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bengkak kedua kakinya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya qumil laila illa qalila. Bangunlah walaupun sedikit dari waktu malam itu, tapi Rasulullah bangun sampai bengkak kedua kakinya, sampai kemudian turun peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami Allah tidak menurunkan Al-Quran ini agar kamu menjadi celaka. Maksudnya celaka, menghancurkan dirimu sendiri karena memaksakan diri ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik di dalam hidupnya. Nah, ayat ini juga menunjukkan Nabi Muhammad SAW bangun di pertengahan malam itu juga memikirkan umatnya. Nabi tidak memikirkan pribadinya, memikirkan keselamatan umatnya, dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Kemudian bait selanjutnya, wa shadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Dan dia mengikat dengan kencang karena rasa lapar, ahsya'ahu perutnya, wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami, serta mengganjal dengan batu menyembunyikan kulitnya yang halus, kulit Nabi Muhammad SAW yang halus. Nah, wasyadda min saghabin, dia juga mengikat perutnya. Siapa yang mengikat perutnya? Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ahyadz zalam ila anishtakat gadamahu durra min warami. Dia Muhammad SAW, sunnahnya dia Muhammad SAW yang menghidupkan malam dengan ibadah sampai bengkak kedua kakinya, dan sunnah Muhammad SAW yang juga memiliki kebiasaan mengikat syadda ay rabata wa agada. Syadda yaitu mengikat dengan kencang, min saghabin karena rasa lapar. Saghab itu rasa lapar. Ahsya'ahu
jamak dari hasya, yaitu mantawat alaihil batnu min kibit wa tihal wa im'a. Ahsya itu bagian perut yang meliputi pencernaan, liver, ginjal, dan lain-lainnya yang di bawah perut itu. Jadi dia, Nabi Muhammad SAW, mengikat perutnya watawa tahtal hijarah, dan mengganjal dengan batu, maksudnya mengikat perutnya, di bawahnya ada batunya, diganjal perutnya itu dengan batu, hingga batu tadi menutupi kulit Nabi Muhammad SAW yang halus, kashan mutrafal adami, menutupi kulitnya Rasulullah SAW yang halus. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, karena rasa lapar dia mengganjal perutnya dengan batu. Nah, diriwayatkan di dalam beberapa hadis, di antaranya seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan sahabatnya, dan dia melihat ada sesuatu di perutnya. Kemudian setelah Nabi pergi, dia bertanya kepada sahabat, apa yang ada di perut Rasulullah SAW? Kemudian sahabat mengatakan itu adalah batu. Nabi mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa Nabi mengganjal perutnya dengan batu? Untuk mengurangi rasa lapar. Kemudian di dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, pada waktu peristiwa Khandaq, dia mendapati Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Maka Jabir itu merasa iba karena melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Kemudian dia pulang bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa kita hidangkan untuk Nabi Muhammad SAW, karena aku melihat Rasulullah SAW sepertinya kelaparan, mengganjal perutnya dengan batu. Kata istrinya, kita ada sedikit gandum dan sedikit daging. Kemudian kata Jabir, buatkan gandum tadi, buat gandum dengan daging itu supaya menjadi roti, dan kemudian dagingnya bisa menjadi lauk. Saya akan mengundang Nabi Muhammad SAW dengan beberapa sahabat saja, karena memang makanan di rumah Jabir itu hanya mencukupi beberapa orang saja, sedikit. Maka dia pasti akan mementingkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat besar yang ada di sekeliling Rasulullah SAW. Lalu Jabir mengundang Nabi Muhammad SAW untuk makan di rumahnya bersama beberapa sahabat yang dipilih oleh Jabir. Kemudian Rasulullah SAW pada saat diundang bertanya kepada Jabir, sampaikan kepada istrimu, jangan dia mengambil roti dan daging itu dari tempatnya. Biarkan di tempatnya, biar aku nanti yang mengambil sendiri. Jabir memenuhi perintah Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi Muhammad waktu itu datang ke rumah Jabir, tidak dengan dirinya sendiri dan beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Jabir, tapi datang dengan kaum muhajirin dan ansor, yang menjadikan Jabir itu terperanjat. Begitu juga istri Jabir berkata kepada Jabir, engkau akan mempermalukan aku, kata istrinya, mengundang seluruh muhajirin dan ansor bersama Nabi Muhammad SAW, padahal makanan yang kita buat ini hanya cukup untuk beberapa orang saja. Kata Jabir, ini perintah Rasulullah SAW dan engkau diperintahkan untuk tidak mengangkat apa-apa dari tempatnya. Gandum atau daging itu jangan kau sentuh sama sekali, biar Nabi yang mengangkatnya, biar Nabi yang mengambilkan makanan. Lalu Rasulullah SAW masuk, kemudian Nabi sendiri yang mengambil sobekan roti demi sobekan roti, juga lauknya, dagingnya yang mengambil Nabi Muhammad SAW. Mulai sahabat satu persatu dari kaum muhajirin dan ansor, satu persatu mengambil hidangan dari tangan mulia Rasulullah SAW, sampai semua kaum muhajirin dan ansor
bisa merasakan hidangan dari Jabir dan istrinya yang jumlahnya hanya sedikit, tapi yang melayani adalah Nabi Muhammad. Tangan berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanan yang sedikit itu mencukupi seluruh kaum muhajirin dan ansor di waktu peperangan Khandaq. Dan terakhir Nabi memerintahkan Jabir dan istrinya untuk makan. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW, sekaligus menjelaskan bahwa di dalam beberapa hadis memang dijelaskan Nabi Muhammad SAW mengikat perutnya dengan batu karena rasa lapar. Lalu apa manfaat dari mengikat perutnya dengan batu pada saat lapar? Kata ulama, perut itu mengalami dua rasa panas. Rasa panas pertama ketika kita makan. Ketika kita makan kekenyangan, maka pada saat perut itu bekerja menghancurkan makanan, perut itu akan menjadi panas. Panas yang kedua, pada saat perut itu memerlukan sesuatu untuk diolah, tetapi tidak ada makanan yang masuk, maka akan timbul rasa panas yang menjadikan perut tadi perih. Nah, rasa perih lapar itu kata para ulama bisa dikurangi jika kita menempelkan batu ke perut kita. Dinginnya batu itu bisa mengurangi rasa panas yang menimbulkan perih di perut kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa sahabat Rasulullah SAW karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa makna dari hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Abitu inda Rabbi yut'imuni wa yasqini." Rasulullah pernah bersabda, aku berada di malam hari di sisi Tuhanku, dia Allah Subhanahu wa taala memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Dalam riwayat itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW pernah puasa sampai berhari-hari tanpa sahur dan tanpa buka. Diikuti oleh sahabat, tapi semua sahabat yang mengikuti tumbang, tidak mampu mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian Nabi keluar mengatakan kepada sahabatnya, ada beberapa perbuatan Nabi yang tidak boleh diikuti, termasuk puasa ini tanpa sahur dan tanpa buka, karena sunnahnya Nabi itu puasa dengan sahur dan buka, tapi dalam amalan khusus Nabi yang tidak bisa diikuti oleh semua manusia, Nabi pernah puasa tidak sahur dan tidak buka sampai berhari-hari. Bahkan itu di awal bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah SAW, kalau besok bukan tanggal 10 Dzulhijjah, karena tanggal 10 Dzulhijjah itu diharamkan berpuasa, sebab hari raya. Kalau besok bukan tanggal 10 Dzulhijjah, maka aku akan meneruskan puasaku tanpa sahur dan tanpa buka ini. Tapi karena besok tanggal 10 Dzulhijjah, terpaksa Nabi Muhammad SAW tidak bisa melanjutkannya. Nah, kalau Nabi mengatakan aku di malam hari diberi makanan khusus dan diberi minuman khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa Nabi harus mengganjal perutnya dengan batu? Nah, sebagian ulama mengatakan abitu inda Rabbi, yang dimaksud aku bermalam di sisi Tuhanku, maksudnya aku berada di malam-malamku itu selalu membesarkan, mengagungkan, menyucikan Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku kekuatan, memberikan kepada badanku ini kekuatan untuk tahan dari lapar dan haus yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Makanya Rasulullah SAW walaupun mengganjal perutnya dengan batu, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah terlihat lapar dan tidak pernah terlihat haus. Jadi pada hakikatnya sahabat itu tidak memahami Nabi dalam kondisi lapar atau dalam kondisi haus. Karena Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya manusia yang paling tahan lapar dan tahan haus. Tapi Rasulullah SAW diketahui lapar, diketahui Nabi Muhammad SAW tidak makan sampai dalam jangka waktu yang lama,
atau dalam kondisi kelaparan, walaupun Nabi tidak lapar, karena Nabi tahan lapar, diketahui pada saat Nabi Muhammad SAW mengganjal perutnya dengan batu. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW pernah mengambil kurma yang terjatuh di tanah. Kurma itu berasal dari pohon yang dihadiahkan oleh seorang Ansor bagi siapa yang akan memetiknya. Seorang Ansor menghadiahkan satu kebun kurma untuk siapa yang akan mengkonsumsinya, dihalalkan oleh dia. Ada beberapa kurma yang terjatuh di tanah, diambil oleh Nabi Muhammad SAW di pagi hari waktu itu. Di belakangnya ada Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau tidak salah. Nabi kemudian membersihkan kurma itu dari tanahnya, kemudian menawarkan kepada Abdullah bin Abbas, tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, saya sudah terpenuhi kondisi saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya ini makanan pertama yang masuk ke perut nabimu sejak 3 hari yang lalu. Nah, ini menunjukkan tahannya Rasulullah SAW terhadap rasa lapar. Ini kehidupan Nabi Muhammad SAW menunjukkan kesungguhan beliau dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhnya beliau dari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Beliau sama sekali tidak terganggu oleh kenikmatan duniawi. Ini yang bisa kita fahami dari sifat Nabi Muhammad SAW yang begitu agung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mendekat kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan kita termasuk mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.